Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deborah Sisilia Manutila A, mahasiswi PEM AK Migas, Prodi Logistik Migas tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya tulis mengenai analisis losis palm kernel cell di PT XYZ Lampung. Berikut beberapa yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan, orientasi umum, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Dalam suatu dunia usaha maupun pekerjaan, faktor kerugian harus selalu dihindari dan diusahakan sekecil mungkin agar bisa mendapat keuntungan dalam suatu perusahaan. Kerugian dapat disebabkan karena adanya faktor penyusutan atau losis. Dalam dunia industri, masalah tentang penyusutan atau losis adalah permasalahan yang sering terjadi dan terus-menerus terjadi. Menurut Sumantri, dalam bukunya, losis dapat juga dikatakan sebagai penyusutan atau terjadinya pengurangan pada muatan. Penyusutan atau losis ini diakibatkan karena kesalahan perhitungan atau pengukuran, penanganan produk yang kurang tepat, kondisi gudang penyimpanan yang kurang efisien, dan lain sebagainya. Losis sendiri merupakan suatu kejadian alamiah yang tidak bisa kita hindari namun dapat ditekan dan dikendalikan melalui handling atau penanganan produk yang baik dan tepat dari segi operasional maupun dari sarana dan fasilitas yang digunakan. Terkait dengan uraian di atas, PT XYZ merupakan lokasi pilihan penulis untuk melaksanakan kegiatan PKL dan cangkang sawit merupakan komoditi yang ditangani oleh PT XYZ. Cangkang sawit ini sendiri adalah bagian dari buah sawit yang terletak antara daging, buah sawit, dan inti sawit. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Supervisor Warehouse and Inventory di lokasi tersebut, telah mengalami losis yang cukup besar pada kegiatan penerimaan hingga pada penyaluran cangkang sawit. Hal ini menyebabkan menurunnya profit perusahaan sehingga dapat menghambat berkembangnya perusahaan itu sendiri. Dalam menganalisis penyebab kerugian itu sendiri, menghendaki untuk meneliti lebih jeli terhadap penyebab dari kerugian itu. Tersedianya angka kerugian yang terjadi serta pemisahan dari masing-masing pengelolaan menjadi pokok pangkal dari penyelidikan terhadap kerugian. Untuk itu, penulis mencoba menyajikan artikel dengan menggunakan metode loss control dengan harapan dapat memberikan masukan atau perbandingan dalam upaya menekan angka losis yang berarti meningkatkan profit pada kegiatan operasi penerimaan hingga pada pendistribusian cangkang sawit. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa besar losis cangkang sawi yang terjadi di PT XYZ? Yang kedua, faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya losis cangkang sawi tersebut? Dan yang ketiga, bagaimanakah upaya penanganan losis yang terjadi? Adapun maksud dan tujuan penulisan KKW ini atau penulisan artikel ini yang pertama itu untuk mengungkapkan buah pikiran berdasarkan data, informasi, dan kondisi operasi ketika melaksanakan PKL di PT XYZ serta berdasarkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan di kampus PEM Akamigas. Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar losis cangkang sawit yang terjadi di PT XYZ. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya losis dan untuk memberikan alternatif solusi dalam upaya penanganan losis bagi perusahaan. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini yaitu permasalahan sangat luas dan saling berkaitan satu sama lainnya. Namun karena keterbatasan waktu dan kesempatan, maka penulisannya hanya dibatasi pada analisis dan upaya penekanan losis palm kernel cell pada kegiatan penerimaan dan penimbunan PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan freight forwarding di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa logistik. Aktivitas utama
yang dilakukan oleh PT XYZ, yaitu kegiatan penerimaan, penimbunan, penyaluran dengan komoditi cangkang sawit, MDF, dan garam industri. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa cangkang kelapa sawit ini atau palm kernel cell adalah bagian dari buah sawit yang terletak antara daging buah dan inti sawit. Cangkang sawit sendiri memiliki warna alami coklat gelap. Cangkang sawit dapat mengalami susut atau losis atau perubahan volume pada saat proses kegiatan penerimaan hingga pada penyaluran. Losis sendiri juga dapat dikatakan sebagai penyusutan atau terjadinya pengurangan pada muatan. Losis adalah berkurangnya jumlah atau volume produk secara kuantitas maupun menurunnya mutu secara kualitas dari produk yang dimaksud. Oleh karena itu diperlukan pengendalian agar losis yang terjadi tidak melebihi batas toleransi. Metode pengendalian penyusutan atau loss control adalah melakukan pengawasan terhadap berkurangnya volume produk pada saat pergerakan mulai dari penerimaan, penyaluran hingga pada produk sampai dengan produk itu sampai kepada konsumen. Losis sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu losis kuantitas dan losis kualitas. Yang dimaksud dengan losis kuantitas adalah losis yang berhubungan dengan volume dan berat, atau berkurang jumlah produk dapat diketahui dengan berkurangnya volume atau berat produk itu sendiri. Sedangkan losis kualitas adalah menurunnya kualitas atau mutu produk oleh beberapa faktor seperti kontaminasi, sehingga terjadinya produk off spec. Deteriorisasi juga dapat diakibatkan karena losis kualitas sendiri, di mana deteriorisasi ini merupakan menurunnya kualitas atau rusaknya produk, ya biasanya karena penyimpanan produk itu sendiri terlalu lama disimpan di dalam gudang. Adapun jenis dan sumber kerugian. Seperti telah kita ketahui bahwa berkurangnya produk atau losis suatu produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu losis kualitas dan kuantitas. Sehingga penyebab dari losis tersebut juga berbeda sesuai dengan jenis dan sumbernya. Adapun penyebab dari losis kuantitas yang pertama, pada saat proses kegiatan pengangkutan atau transportasi, yang kedua adalah kesalahan pengukuran atau perhitungan, yang ketiga kesalahan membaca alat ukur, kesalahan kalibrasi, terjadinya pencurian, ataupun disebabkan karena kondisi lapangan atau gudang tempat penyimpanan barang itu sendiri, dan juga human error. Sedangkan losis kualitas dapat, sebagaimana pada losis kualitas juga dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu karena kontaminasi pada produk ataupun dan juga deteriorasi dengan masing-masing penyebabnya terjadi sebagai berikut. Yang pertama, karena kontaminasi, sebagaimana sudah saya sampaikan di atas bahwa tercampurnya dua produk atau rusaknya mutu karena tercampur dengan partikel-partikel yang lain, itu disebabkan karena produk tercampur atau pada saat penyimpanan di gudang terbuka, produk terkena air hujan sehingga dapat mengakibatkan kontaminasi terhadap produk tersebut apabila air hujan yang kandungan air yang terdapat dalam produk itu sendiri melebihi batas toleransi sehingga dapat merusak kualitas dari produk itu sendiri. Sedangkan deteriorasi ini disebabkan karena keadaan lingkungan atau oleh perubahan yang timbul dari dalam diri atau saat itu sendiri. Misalnya disimpan terlalu lama sehingga akan merubah struktur produk menjadi partikel kecil ataupun debu yang disebabkan oleh reaksi kimia karena ketidakstabilan komposisi kimia yang terkandung dalam produk itu sendiri.
Ini yang tadi sudah saya jelaskan, ini juga sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan, saya mengambil data losis atau penyusutan pada PT X-YZ dari tahun 2017 hingga tahun 2021, di mana dapat dilihat kuantiti kontrak yang dilakukan pada tahun 2017 sampai 2021 memiliki rata-rata sebesar 5.270.000 dengan losis rata-rata 0,4%. Dari tahun 2017 hingga 2021, kita dapat melihat bahwa losis tertinggi pada saat kegiatan penerimaan cangkang sawit terjadi pada tahun 2020 dengan angka 0,6%. Di sini dapat disimpulkan bahwa losis yang terjadi hanya bersifat semua, yang diakibatkan karena yang pertama, akurasi pengukuran dan perhitungan oleh pekerja atau SDM. Yang kedua, kesalahan peralatan ukur, penyimpanan prosedur. Berikut adalah data losis penimbunan cangkang sawit dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Di sini dapat dilihat bahwa rata-rata dari losis yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2021 yaitu 0,34%, di mana terjadi penyusutan tertinggi itu pada tahun 2019 sebesar 0,5%. Di situ nilai penyusutan berdasarkan stockade sebesar 250.000 kilogram, di mana kalau dirupiahkan memiliki nilai yang sangat besar, sehingga dapat terjadi kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu losis yang terjadi pada saat kegiatan penimbunan dapat diakibatkan oleh yang pertama, produk tertimbun di dalam tanah karena kondisi gudang yang merupakan gudang terbuka dan memiliki lantai dasar yang masih berupa tanah dan belum di semen. Dan yang kedua, terjadinya deteriorasi karena penyimpanan produk yang terlalu lama di dalam gudang. Yang ketiga, pencurian karena kondisi gudang yang kurang aman. Berikut di sini dapat dilihat bahwa kondisi gudangnya, gudang penyimpanan cangkang sawit masih merupakan gudang terbuka di mana dasarnya masih berupa tanah, dan di sini dapat dilihat bahwa banyak cangkang sawit yang tertimbun di dalam tanah sehingga sangat besar kemungkinan bahwa cangkang sawit yang mengalami penyusutan atau kerugian lebih sebagian besar adalah tertanam atau tertimbun di dalam tanah. Sedangkan losis pada kegiatan penyaluran cangkang sawit. Selisih kerja atau working loss adalah selisih yang berkaitan dengan persediaan di dalam gudang karena penyerahan atau pengiriman cangkang sawit, deteriorasi, dan lain-lainnya. Working loss ini didapat dari total opening stock ditambah dengan total receipt dikurangi dengan total delivery dikurang dengan total closing stock dibagi dengan total delivery dikali 100%, sehingga dapat dilihat bahwa laporan kinerja pada tahun 2017 sampai dengan 2021 pada PT X-YZ untuk palm kernel cell adalah 0,5%. Berikut adalah data pengiriman cangkang sawit, di mana dapat dilihat dari data pada akhir tahun 2018 hingga 2021 memiliki pengiriman, dapat dilihat bahwa pengiriman dengan jumlah pada setiap tahunnya itu berbeda-beda dan memiliki angka yang dari tahun ke tahun itu makin menurun pengirimannya. Pada saat losis penyaluran, kerugian juga dapat terjadi karena kecelakaan dump truck pada saat pengangkutan atau pendistribusian
cangkang sawit itu sendiri dan dapat dilihat bahwa di sini gambar yang terjadi bahwa pernah memang terjadi kecelakaan pada saat pengangkutan cangkang sawit di suatu lokasi di Lampung. Berikut upaya penanggulangan losis. Yang pertama pada kegiatan penerimaan, yaitu pengoperasian peralatan pembongkaran dengan baik. Yang kedua dilakukan sesuai dengan prosedur, kecermatan dalam pengukuran dan perhitungan. Pada kegiatan penimbunan, perlu dilakukan pengontrolan pada gudang secara rutin, pemeliharaan alat ukur, memperketat keamanan, dengan melapis dasar gudang dengan beton. Sedangkan pada kegiatan penyaluran, alat ukur timbangan harus dalam keadaan baik dan akurat. Di mana di sini saya mengusulkan untuk alat timbangan perlu dikalibrasi atau ditera untuk dapat memastikan bahwa timbangan yang digunakan itu merupakan timbangan yang benar-benar angkanya akurat. Dan yang kedua, SDM yang konsisten terhadap SOP. Yang ketiga, pemasangan GPS pada truk yang mengangkut produk. Kesimpulan yang saya ambil pada artikel ini yang pertama, pada kegiatan penerimaan, losis rata-rata selama 5 tahun adalah 0,4%, namun pada tahun 2020 terjadi kerugian yang cukup menyolok yaitu pada sebesar 0,6%, sedangkan toleransi yang dibenarkan adalah maksimum 0,5%. Dan berarti dari data pembongkaran produk tersebut terjadi rugi atau loss yang kemungkinan besar disebabkan karena kesalahan ukur, kesalahan hitung, kurangnya pengawasan terhadap sisa produk yang ada dalam bak truk, dan juga pola pengukuran dan administrasi cangkang sawit yang harus akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan penimbunan, losis pada umumnya terjadi terkait dengan penerimaan dan penyaluran, namun melihat kondisi gudang penyimpanan yang ada di PT XYZ, khususnya gudang cangkang sawit, yang kondisi fondasi atau dasar belum dilapisi beton yang berakibat terjadinya rugi, dalam hal ini produk dapat tertimbun dalam tanah karena dilewati alat berat dan truk pada saat kegiatan operasi. Dan untuk menghindari terjadinya pencurian, maka keamanan di gudang juga harus diperketat dan ditingkatkan. PT XYZ menyalurkan cangkang sawit melalui dump truck. Dan tidak terjadi losis pada kegiatan penyaluran dari data penjualan cangkang sawit. Adapun saran yang saya berikan yaitu pada kegiatan penerimaan, pengoperasian peralatan dengan baik, pelaksanaan kegiatan SOP sesuai dengan berdasarkan SOP, perlu meningkatkan kecermatan dalam pengukuran dan perhitungan. Pada kegiatan penimbunan, pengontrolan gudang secara rutin, pemeliharaan alat ukur dengan baik, memperketat keamanan seperti CCTV, melapisi dasar gudang dengan beton. Dan pada kegiatan penyaluran, perlu alat ukur timbangan harus dalam keadaan baik dan akurat, perlu SDM yang konsisten terhadap SOP, pemasangan GPS pada truk yang mengangkut produk, atasan langsung proaktif meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap SDM. Terima kasih, sekian dari saya.